Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan impian Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Tentunya, sebagaimana yang sudah banyak beredar informasi bahwa honorer menginginkan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara ini tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu di sini sampaikan bahwa kategori honorer diangkat ASN tanpa tes ini sesuai dengan RUU pasal 131A ayat 1. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, simak terus informasinya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN adalah impian honorer di tanah air. Berbagai macam jaminan akan didapatkan oleh ASN. Salah satunya ialah dari segi gaji serta tunjangan yang didapatkan. Mengingat honorer yang selama ini selalu berusaha mengabdi dan menjalankan tanggung jawabnya. Memang sudah saatnya honorer mendapatkan sebuah kesejahteraan dari pemerintah. Tetapi ini menunggu kesimpulan dari pemerintah kapan kira-kira hal ini diwujud nyatakan. Namun yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah di tahun 2023 tahun ini berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ASN, baik pusat maupun daerah. Dan informasi terkini bahwa dalam hal pengangkatan ASN di tahun 2023 tahun ini, yang jumlahnya diprediksi sekitar 1 juta jiwa atau 1 juta orang ASN di tahun 2023, maka 95%-nya adalah ASN kebutuhan pemerintah daerah, terutama daerah terjauh ya atau daerah 3T. Dan kemungkinan di tahun 2023 tahun ini, impian para honorer non-ASN yang di Pemda atau di pemerintah daerah, ya, impiannya bisa terkabul di tahun 2023 ini. Dengan kabar tersebut sangat membuat honorer kaget dan penasaran dengan kenyataannya. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua honorer bisa diangkat jadi ASN tanpa seleksi tes. Perlu diketahui bahwa dengan hal tersebut honorer harus memenuhi kategori supaya diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Sebagaimana sudah sesuai dengan RUU ASN yaitu pasal 131 ayat 1 bagi honorer yang menjelaskan bahwa honorer harus memenuhi kategori penting yang harus dipenuhi yang ingin menuju PNS. Ini bagi Bapak Ibu honorer yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Maka untuk itu harus ada syarat yang harus dilewati sehingga impian Bapak Ibu jadi PNS itu bisa tercapai. Lalu kategori apa saja yang harus dipenuhi oleh honorer supaya diangkat jadi ASN? Ikuti terus informasi berikut. Pertama, Bapak Ibu honorer di tenaga kesehatan. Bapak Ibu honorer tenaga kesehatan adalah yang pertama bidang kesehatan. Honorer di bidang kesehatan menjalankan pada kegiatan sehari-hari sebagaimana kegiatan di bidang kesehatan. Yang kedua, tenaga honorer bidang pendidikan. Selanjutnya bagi honorer yang ada pada bidang pendidikan sangat berpeluang besar jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Yang ketiga, tenaga honorer administrasi juga sangat berpeluang untuk menjadi aparatur sipil negara asalkan memenuhi persyaratan. Ada 3 ya yang harus dipenuhi, yaitu masa kerja lama atau minimal 3 tahun secara terus-menerus. Kemudian ijazah terakhir yang harus dilengkapi dan syarat lain yang dirasa perlu. Ini untuk poin yang ketiga. Kemudian
Tenaga honorer bidang pertanian. Tenaga honorer bidang pertanian ya bisa jadi ASN asalkan honorer sudah memiliki masa kerja selama minimal 3 tahun secara terus-menerus. Berikut adalah tenaga honorer fungsional. Bagi honorer pada bidang fungsional, syarat yang harus dipenuhinya ialah memiliki masa kerja minimal selama 2 tahun. Ingat Bapak Ibu ya, kalau tadinya ini di bidang pertanian minimal 3 tahun masa kerja. Di bidang administrasi juga 3 tahun, ya, tetapi pada bidang fungsional hanya dituntut minimal 2 tahun dan bekerja secara terus-menerus. Seterusnya, tenaga honorer bidang penelitian. Yang terakhir adalah honorer yang berada pada bidang penelitian dan harus memiliki masa kerja selama minimal 3 tahun. Serta memiliki catatan kinerja yang baik, serta kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dilamar. Nah, itulah kategori honorer yang memiliki kesempatan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes di tahun 2023 tahun ini. Nah, itulah kategori honorer itu yang memang ada kesempatan besar untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Mengenai informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi halaman ini ya. Semoga bermanfaat. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi ini adalah informasi bila RUU ASN sudah disahkan oleh pemerintah. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU ASN itu sudah masuk pada program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2023. Dan sampai sekarang oleh masyarakat dan honorer seluruh Indonesia sedang menunggu kapan RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Apabila hal ini sudah disahkan oleh pemerintah, maka jelas bahwa semua honorer sebagaimana yang termuat di dalam pasal 131A ayat 1 itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Jadi itu adalah poin-poin yang ada di dalam RUU ASN menyangkut keselamatan honorer jika RUU ASN ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disahkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu honorer, tentunya kita menunggu kira-kira kapan ada realisasi penantian panjang terkait dengan harapan baru yang telah dimuat di dalam RUU ASN perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Semoga hal ini bisa terwujud dalam waktu cepat demi Bapak Ibu honorer mencapai impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.